Kita gimana nih? Stop! Fisik bisa dirubah, materi bisa dicari. Mumpung masih muda, belajar sambil jalan-jalan gak sih? Emang gimana Kanza? Di Imanoong aja. Oke teman-teman, jadi hari ini kita ada di Imanoong dan kita bakal nanya kakak-kakaknya buat menjelaskan apa aja sih sebenarnya yang ada di Imanoong. Yuk ikuti perjalanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi kan udah dijelasin sedikit ya tentang Imanoong sama Teh Nina. Imanoong itu berarti rumah ngintip. Nah, imah dari rumah itu rumah, apa noong itu ngintip, dan kita ngintip sesuatu benda-benda langit yang ada di luar angkasa, baik itu planet-planet, matahari, bulan, kayak gitu. Mungkin kenapa kita nggak boleh pegang teropongnya? Kenapa? Karena teropongnya bergerak terus mengikuti matahari. Ya betul, bergerak terus. Sampai matahari tenggelam. Kita hanya bisa melihat matahari aja kayak gitu. Matahari, oh ya udah kayak gitu matahari teh gitu. Nah kalau yang teleskop yang kecil yang atas itu tuh kita bisa melihat lebih spesifiknya lagi, kayak oh itu ada lidah mataharinya kelihatan kayak gitu. Nih nggak ada yang tahu seperti itu apa? Jadi nanti pas kalian rombong kalian tuh bakal lihat di matahari ada Silakan. Yang lain. hitam. Yang sebelah tadi. Titik-titik itu kan adalah dari permukaan matahari yang mana cahaya itu lebih gelap dan lebih dingin suhunya. Cuma walaupun Terlihat lebih dingin, ada warna matahari kuning di situ. itu nama juga di matahari ya tetap panas. Nah, Jadi itu namanya itu sunspot. kasarnya dingin itu hanya untuk daerah mataharinya aja kayak gitu. Nah Daerah terus terdingin di kalian matahari. tahu nggak kenapa Sekarang dia di atas. sunspot itu kok bisa terjadi gitu kan? Itu bisa ada di matahari, padahal kan matahari panas ya tadi. Lidah matahari. Lihat ya, lihat. Iya, jadi lidah matahari itu kayak apa? Cahaya matahari apa ya dari komponen matahari itu ada yang menyembur keluar sedikit dan itu akan menjadi lidah matahari. Kita bisa ngeliat matahari dari teleskop, padahal kalau misalnya kita ngeliat langsung nanti mata kita langsung rusak. Nah, ya betul. Cakep. Karena ada filternya. Karena kalau teleskop aja kosongan gitu ya, nggak pakai filter, itu pertama bakal merusak teleskopnya juga, karena bakal bikin leleh si lensa, karena saking panasnya si matahari. Karena kan kalau masuk teleskop difokuskan ya cahayanya, maka akan terjadi pelelehan kayak gitu. Makanya perlu filter. Atau kalau misalkan teleskopnya nggak pakai filter, mata kita ikut rusak kayak gitu. Ini di sini tuh jenisnya tuh reflektor, jadi pakai cermin, nggak pakai lensa. Tadi ini ya, tadi kalau yang ngedengerin penjelasan Teli yang di sana, perbedaannya kalau yang di sana tuh pakai lensa, yang di sini pakai cermin. Kelihatan ya kacanya dari sana lensa. Kalau di sini kita sistemnya pakai cermin, reflektor, jenis teleskop reflektor yang pakai cermin. Nah, kita bisa lihat cermin yang besar itu, pertama kita akan menangkap cahaya. Si cermin sana akan menangkapkan cahaya dan memantulkan ke cermin yang ke sebelah sini. Di sini ada cermin lagi kecil. Nanti ketika sudah dipantul dari
dari kaca yang besar ini, cermin yang ke sana, ke sana. Kita melihat si benda langitnya. Jadi cahayanya masuk ditangkap sama cermin yang besar ke tempat okuler di sini yang kita bisa lihat planetnya. Teleskop di sini itu kita nggak bisa langsung lihat pakai mata, tapi kita pakainya kamera CCD. Jadi kita nggak lihat langsung dari sininya, tapi pakai perantara kamera untuk nanti dilihatnya tuh di komputer. Alat penunjuk waktu ya, fungsinya itu difungsikan yaitu menggunakan cahaya matahari. Jadi kita memerlukan cahaya matahari untuk melihat waktu yang nantinya akan jatuh di titik garis tengah ini. Nah, di sini kelihatan nggak? Di sini ada angka dari jam berapa? 7 sampai jam 5. Kenapa jam 7 sampai jam 5? Karena malam-malam udah nggak ada cahaya matahari. Betul, karena kalau malam udah nggak ada cahaya matahari. Nah, per titik ini kurang lebih 30 menit. Jadi kalau di sini sekarang yang di garis tengah ini yang muncul titik, berarti kurang lebih jam setengah 11 atau 10.30. Oke. Merupakan sunspot yang ada di matahari. Yang tempat hitam-hitam ini merupakan tempat yang paling panas di matahari. Matahari merupakan bintang yang mana seluruh planet-planet yang ada di tata surya kita itu akan mengelilingi matahari. Seperti tertutupi oleh bayangan besar. Keceriaan anak-anak yang sedang bermain pun hilang seketika. Itu namanya gerhana bulan. Gerhana bulan. Bulan itu bergerak mengitari bumi kita, dan bumi bergerak mengelilingi matahari. Nah, gerhana bulan penumbra. Kemudian, sebagian piringan bulan mulai memasuki bayangan umbra bumi. Kita menyebutnya sebagai gerhana bulan sebagian. Bulan tidak memiliki cahaya sendiri. Bulan hanya memantulkan cahaya dari matahari. Itu sebabnya manusia mengenal adanya fase bulan. Dalam Al-Quran surat Yunus ayat 5 disebutkan seperti ini. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Kakek jelaskan bedanya ya. Gerhana matahari terjadi karena matahari tertutup bulan. Walaupun bulan lebih kecil, piringan bulan dapat menutupi cahaya matahari sepenuhnya. Nah, gerhana bulan itu posisi bumi ada di tengah-tengah antara matahari dan bulan. Sedangkan gerhana matahari, posisi bulanlah yang ada di tengah-tengah antara matahari dan bumi. Oke, hari ini aku bakal wawancara. Siapa? Oke, saya Eli Wilatul Marida. Bisa dipanggil Kak Eli ya? Iya, Kak Eli. Kak Eli boleh jelasin nggak? Itu sebenarnya di belakangnya tuh apa sih? Oke, mungkin ini ya sedikit jelasin. Ini tuh adalah teleskop, jenisnya itu reflektor. Jadi apa sih jenis reflektor itu? Jadi ini tuh yang membedakan dengan teleskop yang lain. Ini tuh reflektor menggunakan cermin, kayak gitu. Jadi sisinya menggunakan cermin, untuk menggunakan lensa. Gitu. Dan untuk yang menggunakan lensa itu tadi mungkin ya yang di sisi pertama, yang di sana, nah itu menggunakan lensa. Oke, siap. Fungsi dari teleskop ini ya. Nah, jadi sebenarnya kalau setiap teleskop itu fungsinya sama untuk melihat objek-objek benda langit. Cuma mungkin yang membedakan itu adalah dari komponen dan filter juga itu. Nah, karena ini komponennya itu di sini menggunakan lensa, jadi reflektor.
Jadi di sini menggunakan lensa. Dan ketika kita mau ngamat, kalau di siang hari kita wajib menggunakan filter matahari. Tidak boleh tidak menggunakan, soalnya kalau misalkan kita tidak menggunakan, mungkin mata kita akan terkena dan rusak, dan si teropongnya juga ikutan rusak kalau tidak menggunakan filter matahari. Kasih aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh gak aku wawancarain kakak? Boleh. Sebelumnya nama kakak siapa? Nama kakak Fahri. Jadi saya mau nanya apa yang maksud dengan filter? Filter matahari maksudnya. Nah, filter matahari itu maksudnya adalah filter yang menyaring cahaya matahari. Matahari itu kan silau nih. Kalau kita saring sampai sedemikian rupa sampai mata kita itu bisa melihat matahari dengan aman. Jadi filter matahari itu adalah penyaring cahaya matahari. Sama-sama. Mau nanya dong, bedanya observatorium yang sesi pertama sama sesi kedua apa ya? Kalau yang pertama itu kita nyebutnya observatorium bongkar pasang. Di bangunannya kita bisa bongkar. Terus kita lihat tadi kan kelihatan bangunannya dibongkar. Nah, yang kedua ini namanya observatorium atap geser. Jadi atapnya aja yang digeser. Buka kemudian ditutup. Oke, terima kasih ya Kak. Sama-sama.